Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu bab 9 statistika. Kita masuk ke bagian yang ketiga, menentukan median dan modus suatu data. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep median dan modus suatu data. Yang kedua, menentukan median dan modus dari suatu data. Next. Ukuran pemusatan data. Jadi untuk ukuran pemusatan data ini ada 3. Yang pertama mean atau rata-rata, kemudian yang kedua median, dan yang ketiga modus. Nah, untuk mean atau rata-rata ini kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah bagian yang kedua, yaitu median dan modus. Next. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi datanya diurutkan ya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk median ini ada 2. Yang pertama, median untuk N atau jumlah data ganjil. Nah, bagaimana menentukannya? Median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Kemudian yang kedua, median untuk N atau jumlah data genap. Median sama dengan rata-rata data ke N per 2 dan N per 2 ditambah 1. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Jadi, untuk nilai yang paling sering munculnya disebut sebagai modus. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan median dan modus dari data berat badan siswa kelas 8F SMP Ceria berikut. Nah, di sini diberikan datanya, ada yang pertama 47 kg ya, maksudnya dalam kilogram, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, dan 53. Nah, ingat yang rumusnya yang tadi ya, untuk menentukan mediannya ini. Kemudian yang pertama kita urutkan dulu datanya. Jadi kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita urutkan berarti yang paling kecil adalah 45. 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53, dan 57. Nah, kalau kita hitung jumlah datanya, ini jumlah datanya N sama dengan 9. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jumlah datanya atau N sama dengan 9. Maka kita lihat untuk data ganjil, 9 berarti datanya ganjil. Nah, kita gunakan yang pertama. Nah, untuk yang data ganjil, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Berarti N-nya 9, 9 tambah 1, 10, 10 per 2 sama dengan 5. Maka mediannya berada pada data ke-5. Nah, data ke-5 yang mana? Yang ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini data ke-5. Nah, maka disinilah letak mediannya. Berarti median sama dengan 50. Ini, kemudian untuk modusnya, kita lihat modus yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul di sini adalah 53. Karena 53 ini munculnya 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya muncul 1 kali. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai rapor siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut. 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 7. Median dan modus dari data tersebut adalah, nah, ini rumusnya yang tadi ya, untuk median pada data ganjil dan genap. Jadi yang pertama
Lalu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini yang terkecilnya adalah 6. 6-nya ada berapa? 6-nya ada 2, berarti 6, 6. Kemudian 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. 7-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian 8. 8-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 8-nya ada 4. Ini ya, sudah. Kemudian yang terakhir 9. Ini 9-nya. Nah, setelah itu kita hitung berapa jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N sama dengan 10. Berarti datanya adalah genap. Ya, berarti kita menghitung mediannya yang menggunakan cara yang kedua, yaitu data genap yang ini. Nah, untuk data genap berarti mediannya itu terletak antara data ke N per 2 atau 10 per 2 dan N per 2 tambah 1. 10 per 2 ditambah 1. 10 per 2 sama dengan 5 dan 10 per 2 nya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti mediannya terletak pada data ke-5 dan ke-6. Nah, data ke-5 dan ke-6 itu di sini. Yang ini ya. Ini data ke-5, ini data ke-6. Ini letak median. Berarti kita menghitung dulu rata-ratanya. Nah, median sama dengan ini data ke-5, 7 ditambah data ke-6, 8, yaitu 7 tambah 8 per 2. 7 tambah 8, 15. 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Nah, sekarang modusnya. Untuk modus, kita lihat nilai yang paling sering muncul. Nah, di antara data ini, nilai yang paling sering muncul adalah 8. Berarti modusnya adalah 8. Semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan median dan modus dari data berikut. Nah, ini ada datanya yang diberikan. Untuk yang mendapatkan nilai 55 ada 5 orang, mendapatkan nilai 60 ada 7 orang, 65 6 orang, kemudian 70 ada 6 orang, 75 ada 5 orang, 80 ada 9 orang, kemudian nilai 85 ada 7 orang. Nah, untuk data yang dalam bentuk tabel distribusi seperti ini, untuk mengurutkannya mungkin memerlukan waktu yang agak lama karena datanya agak banyak. Jadi kita nggak usah urutkan karena ini sudah terurut di sini 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Ini sudah terurut ya mediannya. Kemudian kita langsung menentukan saja mediannya. Dengan caranya ya kita hitung di sini frekuensinya ya. Frekuensinya di sini kita hitung. Ini 5 ditambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 itu hasilnya adalah 45. Jadi karena N sama dengan 45 atau merupakan data ganjil, maka median terletak pada data yang tadi untuk yang ganjil ini N tambah 1 per 2. Berarti 45 ditambah 1 per 2. 45 tambah 1 berarti 46. 46 per 2 sama dengan 23. Jadi untuk mediannya ini berada pada data ke-23. Nah, data ke-23 bagaimana cara menentukannya? Ini kan dalam bentuk tabel. Nah, kita hitung di sini. Di sini ya. Nah, di sini kan yang mendapat nilai 55 ada 5 orang. Berarti 5 ditambah 7 sini 12 ya. 12 kemudian ditambah 6 sini 18. 18 ditambah 6 ini berarti untuk data yang ke-23 dia terletak pada ini. Di sini ya, yang 23. 23-nya ada di sini. Berarti berapa? 70. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini yang tabel, berarti untuk mediannya terletak pada data ke-23 yaitu 70. Jadi median dari data tersebut adalah 70. Nah, bagaimana modusnya? Modusnya kita lihat modus dari data tersebut adalah 80. Kenapa 80? Karena kita lihat tadi dari frekuensi. Dari frekuensinya, frekuensi yang terbesar adalah 9 ya. Jadi yang mendapatkan nilai 80 ini yang terbanyak ya. Frekuensi yang terbesarnya adalah 9 di sini yaitu nilai 80. Maka modus dari data tersebut adalah 80. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah.
Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan baik di rumah. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.